سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Hakim, NIM 2014070072. Akan mencoba menjelaskan penafsiran tentang surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Baik, sebelum kita membaca ayatnya, kita tutup mata dulu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjut ke menafsirkan ayatnya satu persatu. Dimulai dari ayat pertama, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yakni artinya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Jadi maksud dari segala puji bagi Allah ini adalah lafaz ayat ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya, baik hambanya yang ada di langit maupun hambanya yang ada di bumi. Baik, pokok semua hambanya yang ada di alam semesta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu yang terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata, dan lain-lainnya. Masing-masing mereka disebut dengan alam. Oleh karenanya ada yang namanya alam manusia, alam jin, dan lain sebagainya. Lafaz al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafaz alam, yaitu dengan memakai huruf iya dan huruf nun untuk menekankan makhluk yang berakal atau berilmu di atas makhluk lainnya. Kata al-alam berasal dari kata alamah, yaitu artinya tanda, mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakan. Baik, kita lanjut kepada ayat yang ketiga, yakni Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai segala rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Kita lanjut kepada ayat yang keempat, Maliki yaumiddin, yaitu artinya yang menguasai hari pembalasan. Apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Hari pembalasan adalah hari kiamat kelak. Lafaz yaumiddin disebut secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan
kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, sesuai dengan firman Allah taala yang mengatakan, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari kiamat ini? Yang dimaksud hari ini adalah hari kiamat. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Surat Al-Mu'min ayat 16. Bagi yang membacanya maliki, maknanya menjadikan dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dialah adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Zat perihal sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti Ghafiruz Zanbi, yang mempunyai dosa-dosa. Dengan demikian, maka lafaz Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah makrifah dikenal. Jadi kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya, yakni ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, seperti mengesakan dan lain-lainnya. Dan kami mohon pertolongan hanya kepadamu dan dalam menghadapi semua hambamu dan lainnya. Dan kita lanjut ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikutnya. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Jalan yang mereka yang dimurkai yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi kita tidak boleh mengikuti jalan orang-orang Yahudi. Dan dilanjutkan dengan waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat dia dalam ayat ini adalah orang-orang kafir atau orang-orang Kristen. Faedah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristen. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga salawat dan salamnya dicurahkan kepada junjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Salawat dan salam yang banyak pula, banyak untuk selamanya, cukup bagi kita Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Baik, hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.